Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga sehat selalu. Anak-anak, masih ingatkah pelajaran geografi minggu lalu? Ibu menjelaskan tentang prinsip-prinsip geografi. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan, atau lebih tepatnya memberitahu anak-anak tentang 10 konsep geografi. 10 konsep geografi ini diperlukan untuk menganalisis suatu fenomena. Yang pertama adalah lokasi. Lokasi ini dibagi menjadi dua. Lokasi absolut itu biasanya dinyatakan dengan lokasi lintang dan bujur, dan yang kedua adalah lokasi relatif, alias dia berada di mana dibandingkan daerah sekitarnya. Yang kedua adalah konsep jarak. Jarak ini biasa kita sebut sebagai jauh, dekat, sangat dekat, ya. Biasanya orang awam menyebutnya seperti itu. Tapi jarak ini akan lebih akurat jika kita menyatakan dalam satuan meter maupun kilometer. Yang ketiga adalah keterjangkauan. Keterjangkauan ini juga sangat berpengaruh terhadap jarak. Artinya, walaupun jaraknya dekat, tapi karena jalannya susah, maka keterjangkauannya sulit. Walaupun jaraknya jauh, tapi kalau memang akses jalannya mudah dan tidak sesulit jarak yang dekat, maka kita sebut keterjangkauannya itu lebih mudah ya dibandingkan dengan jarak yang dekat. Kemudian ada konsep pola. Konsep pola ini biasanya kita nyatakan untuk pola aliran sungai atau pola pemukiman, pola suatu lahan. Kemudian ada konsep morfologi. Morfologi ini berarti bentukan lahan. Apakah daerah itu termasuk daerah dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, pantai. Kemudian ada aglomerasi. Aglomerasi itu berarti pemusatan atau kita sering sebut sebagai pengelompokan suatu fenomena. Seperti pengelompokan suatu daerah perkotaan, kemudian pemukiman yang memusat menjadi satu. Itu namanya aglomerasi. Kemudian ada nilai kegunaan. Nilai kegunaan ini biasanya lebih sering kita gunakan untuk tanah ya. Tanah yang dekat dengan jalan raya, nilai kegunaannya dia bernilai lebih tinggi dibandingkan tanah yang memang ada di puncak pegunungan. Karena apa? Tanah yang ada di sekitar jalan raya biasanya lebih ramai, lebih mudah dilalui, lebih strategis, lebih mahal nilainya dibandingkan dengan tanah yang ada di pegunungan sana. Kemudian ada interaksi dan interdependensi. Jadi antara wilayah dan yang wilayah satu dengan wilayah yang lain itu saling berhubungan. Jadi berhubungan mereka saling berinteraksi, tidak berdiri sendiri ya. Misalnya interaksi antara desa dan kota. Desa penyuplai tenaga kerja, kota membutuhkan tenaga kerja. Desa penyuplai bahan baku, sedangkan di kota adalah tempat industri. Kemudian ada diferensiasi area. Ini menyatakan bahwa area yang satu dengan area yang lain di muka bumi ini berbeda. Mereka tidak sama. Seperti misalnya antara daerah kesugihan ya, daerah kesugihan dengan daerah Cilacap. Daerah Cilacap adalah daerah perkotaan, sedangkan kesugihan lebih banyak ke daerah pedesaan. Kemudian ada keterkaitan keruangan. Keterkaitan keruangan ini adalah menyangkut adanya hubungan antara penyebaran suatu tempat. Kemudian ada misalnya di konsep 10 konsep ini tidak bisa kita lepas satu persatu ya, tapi mereka saling berhubungan. Jadi dalam menganalisis suatu fenomena geografi memang 10 konsep ini harus kita gunakan. Kemudian ada prinsip juga kita gunakan, pendekatan juga kita gunakan, tidak bisa berdiri satu persatu. Nah, Ibu minta Nana nanti bisa mencari sumber yang lain untuk lebih memahami apa saja pengetahuan dasar geografi.
Kemudian anak-anak coba untuk memecahkan satu masalah, misalnya masalah banjir, tapi menggunakan pendekatan geografi. Oke, sekian dari Ibu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.